Berikut ini menu dari user Budi sebagai back office. Aplikasi University, manajemen University ini terdiri dari ada konfigurasi kursus, kemudian batch ini sama dengan gelombang atau angkatan. Kursus ini dapat diartikan menjadi jurusan dari sebuah akademik. Misalnya teknik informatika, sistem informasi, dan lain sebagainya. Di sini ada fee terms. Di sini gunanya untuk meletakkan biaya penerimaan mahasiswa. Kita lihat di sini ada subjek ya. Subjek ini terdiri dari mata pelajaran sesuai dengan jurusannya. Jadi nanti ada pengelompokan subjek-subjek sesuai dengan jurusan mata kuliah. Ini mata kuliah ya. Kemudian ada classroom, biasa digunakan untuk memberikan lokasi ruangan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan ujian. Ya, selebihnya di sini ada fasilitas dan kategori, di mana fasilitas ini menginventarisir apapun yang ada di dalam ruangan kegiatan belajar mengajar, seperti kursi, whiteboard, ada proyektor, dan lain sebagainya. Ya, baik, dari manajemen University, Pak Budi ini diberikan juga fasilitas untuk fakultis. Di sini bisa terlihat nama-nama dosennya. Kemudian bisa melihat juga mahasiswanya. Mahasiswanya. Kemudian ada di sini library terkait dengan perpustakaan, bagaimana memaintain buku-buku yang ada di perpustakaan, kepada siapa dipinjamnya dan kapan dikembalikannya, bagaimana penaltinya dan sebagainya. Di sini manajemen untuk perpustakaan. Baik, sebelum jauh kita awali dahulu dengan admission. Setiap perguruan tinggi atau sekolah itu pasti memiliki yang namanya pendaftaran. Nah, inilah pendaftarannya dengan admission. Dia akan melakukan proses aplikannya untuk meregistrasi siapa nama mahasiswa yang masuk. Misalnya kita berikan namanya. Dia masuk dalam batch yang keberapa angkatannya. Makanya penting sekali kita bisa memilahnya dengan membuat ganjil genap dalam 1 tahun. Bisa kita pilah-pilah itu. Misalnya 2021 GJL kalau itu di angkatan yang ganjil, atau 2021 GNP itu genap. Bisa juga langsung dikasih pengelompokan jurusannya, apakah TI atau IT. Ini ada 2 nih, teknik industri atau informasi teknologi. Ini maka harus kita tentukan dahulu batch-nya. Ini batch-nya kita pilih, otomatis akan terbentuk jurusannya. Kemudian ada biaya. Ini biaya untuk pembayaran. Biasanya pembayaran uang masuk itu dikenakan per mahasiswa dengan besarannya. Misalnya kita
asumsikan uang masuk dengan uang semester totalnya ada 58.500.000. Di sini ada term fees-nya berapa lama terminnya. Nah, ini bisa kita pilih. Ternyata ditentukan hanya 15 hari ya. Kemudian kapan pendaftarannya dilakukan, ini kita tentukan saja. Di sini ada, kita buatkan batch-nya. Dia ada di kelompok yang mana, di antara tiga kelas. Ini 3 kelas, batch 1, batch 2, batch 3. Katakanlah di batch 3 ya, kita masukkan. Kemudian berikan due date-nya supaya ada waktu kapan dia harus menyelesaikan pembayaran ini. Ya, katakanlah di akhir Mei. Nah, dia kalau sudah lewat, artinya dia tidak lulus masuk dalam perguruan tinggi tersebut. Kita simpan dulu ya. Oke, sebelum simpan kita periksa dulu. Di sini ada personal detail yang harus dilengkapi karena warnanya masih biru. Kita harus lengkapi gender, kemudian kita masukkan alamat emailnya, misalnya. Nah, ini sementara saya pakai yang email lokal dulu. Tahun kelahiran kita masukkan juga. Di sini bisa kita pilih di tahun ya, seperti ini. Oke, selanjutnya dilengkapi juga biasanya phone numbernya dia minta juga. Nah, di sini ada bisnis keluarganya, misalnya konsultan pajak. Perlu juga dimasukkan income dari orang tuanya. Inilah catatan yang harus disiapkan di aplikan admissionnya. Ya, selanjutnya kita proses untuk submit. Nah, kita lihat proses untuk submit. Coba kita lihat dulu sebelum di submit dari aplikan number 9 ini. Nah, di sini ada aplikannya yang masuk di nomor bukan nomor ya di sini. Ini PMB gelombang 1 di April sampai dengan Agustus dengan jurusan Fakultas Ekonomi S1, berakhirnya di Agustus. Di sini ada minimum satu kelas itu 30, maksimum 300 ya. Mungkin saja nanti ada di Fakultas Ekonomi ini ada 10 kelas, estimasinya sudah disediakan 10 kelas, per kelasnya 30. Baik, ini masih statusnya draft. Untuk selanjutnya kita harus submit. Kalau kelengkapan datanya sudah ada, misalnya ijazahnya, ada pembayaran untuk pendaftaran, uang pendaftaran ya, itu harus diperiksa, kemudian disubmit. Nah, setelah submit nanti statusnya akan berubah menjadi confirm. Nah, kita lihat submit, sudah disubmit, artinya dokumennya sudah diserahkan. Sudah diserahkan. Nah, ini bisa kita lakukan tahap berikutnya adalah konfirmasi. Artinya kalau confirm ini siswa tersebut sudah diterima, langsung dilakukan admission confirm. Ini untuk memastikan dia itu mendapatkan nomor siswa. Nah, ini enroll. Oke, kita lihat ya, enrollnya tidak di sini.
Sampai di sini tugasnya admission selesai. Untuk admissionnya sudah dikonfirm. Karena masih ada satu tahapan lagi, itu ada di sisi admin manajemen dari institusi tersebut. Jadi tidak bisa dilakukan oleh user yang biasa. Tapi sampai tahap ini bahwa mahasiswa Azura ini sudah diterima aplikasinya dari pendaftaran sampai dengan aplikasi diterima, di mana kuliahnya di Fakultas Ekonomi dengan status confirm admission. Ini sudah diterima. Oke, ini bagian dari proses admission yang dilakukan oleh Pak Budi. Nah, kita lihat di sini juga dari sisi dashboard employee. Yang menarik, dashboard ini dari Pak Budi bisa terlihat dari sisi sebelah kiri ini kabit kemahasiswaan. Ini posisinya Pak Budi dengan gendernya dan usianya pada saat ini. Ya. Terus di sini ada tanggal bergabung dengan lama bekerja. Kita lihat di dashboard ini ada timesheet, ada kontrak, ada broad factor. Ya, ini yang ada isinya seperti ini. Kontrak itu artinya dia punya satu kontrak dalam selama bekerja di institusi ini. Nah, mungkin saja bisa 2, 3, atau 10, karena setiap kenaikan jabatan employee ini akan mendapatkan satu kontrak baru. Itu sudah rule-nya dari ERP ini. Timesheet ini terkait dengan izin waktu cuti, makanya dimasukkan ke dalam timesheet agar bisa ketahuan mana yang petugas yang cuti dan tidak cuti. Ya, karena cuti ini harus direncanakan. Ya, informasinya jadi ada yang bisa diakses dan ada yang tidak bisa diakses karena kontrak ini ranahnya dari HR. Ya, jadi nggak bisa diakses oleh Pak Budi. Oke. Di sini leave kita lihat sudah ada informasi leave-nya, yang request berapa, yang bulan ini ada berapa yang leave. Nah, ini sudah kelihatan. Ini ada leave allocation request. Ini kalau mengalokasikan. Job application ini ketika ada pembukaan lowongan. Nah, ini juga nggak bisa dikasih akses oleh Pak Budi karena Pak Budi hanya bagian kabit untuk kemahasiswaan, tidak mengurus employee-nya. Dari departemen yang ada di sini ada sekitar 6 departemen dengan jumlah karyawannya. Di sini ada jumlah karyawannya. Jadi kelihatan ya, ini bagus sekali untuk dashboardnya. Dan ini ada grafik cuti yang terjadi di dalam bulan ini atau sampai dengan saat ini. Nah, nanti bisa menjadi evaluasi apakah banyak yang mengambil cuti secara bersamaan. Wah, ini harus menjadi perhatian manajemen. Di sini juga kelihatan analisis yang bergabung dan yang resign. Jadi kelihatan ya, yang warna hijau biru muda ini bergabung, yang hijau ini resign. Jadi kelihatannya yang resign tidak ada, yang adanya yang bergabung. Nanti akan kelihatan fluktuasinya ketika dia banyak yang resign. Nah, ini berbahaya juga. Jadi ini menjadi kendalinya HR. Yang ini belum ada datanya, saya belum bisa jelaskan. Oh ya, ada upcoming birthday. Ini untuk mengetahui siapa saja karyawan yang berulang tahun. Ya, sebenarnya ini ada di manajemennya HR, tapi informasi di setiap user juga dapat diketahui bersama siapa yang berulang tahun. Nah, ini menarik kalau
mau bikin surprise ya boleh juga sih, bisa kita siapkan seremonial misalnya. Kemudian di sini ada event ini terkait dengan pelatihan. Ini pelatihan. Kemudian di sini ada announcement terkait dengan pengumuman. Biasanya pengumuman ini diberikan dari rektorat terkait dengan kebijakan dan ucapan selamat hari raya misalnya. Ya, ini lift untuk yang Pak Budi sendiri, dia mengambil 1 hari penuh, karena di sini ada 2, 4, 6, 8 ini adalah jamnya. Dalam kalau pertengahan di sini ada health 4 jam, ya, ada 4 jam, ada 6 jam, ada 8 jam, ada 1 hari full. 1 hari full. Ya, itulah dashboard yang dari HR. Nah, di sini ada check in dan check out. Nanti akan ketahuan setiap user yang login di check in, dia akan kelihatan di si admin atau employee HR-nya ya, manajemen HR-nya. Baik, saya langsung saja ke fitur yang lain dengan tugas yang diberikan ke Pak Budi untuk melakukan semacam perjalanan dinas. Oke, sebelum dilakukan perjalanan dinas, di sini ada uang yang diserahkan ke Pak Budi untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut. Jadi kita main dengan nama kasbon. Oke, ini adalah admin atau keuangan yang akan memberikan sejumlah uang ke Pak Budi yang akan berangkat. Nah, kita buka accounting. Ya, di mana uang tersebut akan dibuatkan dalam vendor payment, karena kita yang mengeluarkan uang atau institusi mengeluarkan uang kasbon kepada Pak Budi. Buka kasbonnya dengan nama Pak Budi ya. Kita perhatikan di sini ada benar nggak namanya. Nah, kita lihat invoice. Oke ya, sementara pakai yang ada dulu. Oke, berapa jumlah uangnya? 1.500.000. Uang ini diserahkan pada tanggal 25 April dengan catatan uang perjalanan dinas ke Jogja, ya, anggaplah ke Jogja perjalanan dinas untuk 2 hari misalnya, 2 hari ya. Disimpan. Setelah disimpan, uang ini diserahkan. Ini harus dikonfirm. Nah, maka akan terbentuk jurnal item seperti ini. Dibayarkan dari BCA 1.500.000. Nah, ini historical untuk menjelaskan bahwa uang ini sudah diserahkan ke Pak Budi. Lanjut ke Pak Budi sudah menerima uang 1.500.000, di mana dia harus bertanggungjawabkan selama perjalanan dinas. Di mana cara melaporkannya ada di sini. Laporan untuk kegiatan perjalanan dinas Pak Budi, mulai dari taksi online, entah Grab atau Gokar atau yang lainnya, bisa dia tambahkan di sini. Oke, pakai taksi online, mungkin ke stasiun, anggaplah agak jauh, jadi 200.000 ya, perjalanan ke stasiun. Bill reference ini ambil dari dokumennya aplikasi.
Ya, ini dia aplikasi. Kemudian ini tetap dia sebagai reimburse, karena nanti akan kita kontra dengan yang kasbon tadi atau advance tadi. Ini bisa dikasih keterangan perjalanan dari rumah ke stasiun Pasar Senen misalnya, seperti itu. Kita simpan. Oke, ya taksi online sudah. Mungkin pada tanggal yang sama dia juga beli tiket, dilaporkan pada hari itu beli tiket kereta api. Seperti ini. Mungkin langsung PP gitu kan, langsung PP. Oke, ini karena tidak ada, kita harus buatkan di expense-nya dengan tiket. Bagaimana cara membuatnya? Ini kebetulan belum ada, kita buat di sini saja. Kemudian expense product. Kita ambil yang ini saja. Ini bisa kita langsung duplikat biar cepat. Kalau sudah duplikat ini bisa kita ganti dengan tiket kereta, ya kan? Tiket kereta, kosongkan semua, ya, kosongkan semua. Kalau ingin mendetailkan akun, bisa kita masukkan di sini dengan akun yang sesuai. Di sini tidak ada ya, sementara kita masukkan ke sini saja, akomodasi. Oke, saya kembali lagi ke Pak Budi, usernya. Di sini sudah ada tiket kereta, karena tadi ya PP, maka di sini dia bisa tulis 1 juta. Anggaplah naiknya yang eksekutif. Ya, sampai di sini mungkin jangan 1 juta, biar nanti ada agak cukup 600.000 ya. Oke, referensinya bisa dengan bill tiket kereta api. Ya, kita simpan. Jadi sudah punya 2 tiket yang dibiayakan. Ya, selanjutnya akan ditambahkan satu lagi dengan hotelnya. Ya, mungkin hotelnya di yang biasa 1 hari saja, misalnya hotel sini ada hotel, anggaplah 100.000. Enggak. Nah, ini dia penginapan. Simpan. Ya, sudah. Ya, ini sudah dibuatkan 3 laporan. Kalau kita lihat my expenses-nya ada 3. Wah, ini bagaimana caranya biar bisa dilaporkan pada hari ini. Nah, Pak Budi cukup menselect, kemudian create report, dan kita edit. Jangan langsung disubmit karena belum ada judulnya, kita edit dulu. Ini adalah perjalanan dinas ke Jogja. Ya, selesai. Pak Budi melaporkan. Ya, biasanya untuk lebih detailnya report ini harus
attachment. Nah, ternyata ini belum di attachment. Attachmentnya ada di masing-masing report ini ya, bisa ditambahkan di sini attachmentnya. Nah, boleh di mana saja, harusnya di sini ya attachmentnya. Ini di attachmentnya, ternyata memang belum dilaporkan. Ini bisa kita buatkan contoh attachment, upload, karena dari upload ini ya, contohnya ini ya, di upload, dia langsung memberikan judul sesuai dengan penamaan di fotonya atau di dokumennya. Jadi bisa kita lakukan attachment di masing-masing baris di sini. Nah, ini menarik dan lebih up to date daripada kita menyerahkan kertas yang dalam beberapa hari kertas itu akan hilang tulisannya, itu seperti kertas-kertas struk yang di mesin edisi. Nah, seperti ini. Oke. Ya, terus bagaimana langkah selanjutnya? Di sini sudah dibuatkan reportnya, jumlahnya 930.000. Nah, kita submit ke manager. Nah, sampai di sini selesai. Budi ini harus punya email ternyata. Nah, emailnya kita harus buatkan email Budi, namain lagi email senatornya, ini pelengkap saja. Oke, ya kita ulangi lagi. Submitnya di sini, submit to manager. Karena interaksi antara manager dengan employee ini harus punya email sebagai jembatannya. Ya, selesai sudah tugasnya Budi melaporkan. Selanjutnya dari admin atau HR atau manajernya akan approve. Approve di sini ada yang sudah submit, dia tidak akan bisa di cross dengan kasbon sebelum di approve oleh manajernya. Periksa satu-satu oleh manajernya, oh ada, oke, totalnya sekian, di approve. Nah, ya, sampai di sini aktivitas atau approve-nya selesai. Nah, langsung diposting oleh accounting. Diposting oleh accounting. Ya. Jangan diregister payment dulu, karena yang register payment ini harus dikontrak dengan 1.500.000 uang kasbonnya Budi. Gimana caranya? Buka di accounting. Ini khusus accounting ya yang melakukan transaksi ini. Di menu accounting ada reconciliation. Di sini ada namanya Budi. Kita panggil ya Budi. Sorry. Nah, tadi ada yang miss ya. Namanya ada 2. Nggak apa-apa. Ini kita naikkan 1.500.000 karena uang yang sudah diserahkan ke Budi. Nah, ini harus dilawan dengan bill atau expense yang terjadi. Kan masih ada sisa 570.000. Nah, ini harus dikembalikan dalam bentuk transfer atau tunai. Nah, ini bisa terjadi. Nah, tunai. Dan ini harus miscellaneous. Nah, jangan pakai yang lain. Ini harus miscellaneous supaya nanti bisa dikontrak. Nah, tinggal masukkan labelnya adalah pengembalian sisa
uang perjalanan dinas. Selesai nih tugasnya Budi melaporkan, diterima oleh accounting, clear, tidak ada lagi hutang antara Pak Budi dengan perusahaan. Ya itulah cerita dari submission expense. Terima kasih.